Oke, selamat malam Pak Marnatal. Selamat malam Ibu Yanti. Apa kabar Pak? Sehat Bu, sehat. Baik. Hari ini Bapak ada proses coaching ya Pak? Iya Bu, malam ini saya akan melakukan proses coaching dengan coach saya Bu. Baik Pak. Nanti Pak saya akan mengamati proses coaching Bapak dengan coach Bapak. Nah, sebelum melakukan coaching, ada yang harus saya sampaikan kepada Bapak, yakni tentang rubrik penilaiannya Pak. Iya, silahkan Bu. Pada rubrik penilaian ini, Bapak harus memperhatikan apakah proses coaching Bapak itu berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian eh, Bapak harus memperhatikan juga kompetensi coachingnya. Apakah Bapak menghadirkan 3 kompetensi itu, yakni presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak. Dan jangan lupa ya Pak ya, prinsip coaching juga harus Bapak ingat ketika melakukan coaching, yaitu pertama adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi Pak. Iya Bu. Bisa Pak ya? Iya Bu, saya Tetap akan ingat melaksanakannya Bu. prinsip coachingnya Pak. Baik Pak. Baik Pak, sebelum melakukan coaching, boleh saya bertanya Pak? Silahkan Bu. Silahkan. Iya. Eh, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching malam ini Pak? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching saya malam ini dengan coach saya itu kehadiran daripada uh, proses coachingnya, kemudian keaktifan mendengarkannya, dan uh, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya nantinya. Oke Pak. Kemudian Pak, dari kompetensi yang ketiga itu Pak, kompetensi manakah yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Ya mungkin ini Bu, yang mendengarkan aktif. Saya akan mendengarkan aktif tentang keluhan-keluhan daripada atau permasalahan-permasalahan dari si coach saya nantinya. Baik Pak. Lalu yang terakhir Pak ya, Oke, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching malam ini Pak? ya, indikatornya saya akan mengharapkan nantinya coach saya bisa menyelesaikan masalahnya dengan bantuan-bantuan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada coach saya sesuai dengan yang saya dengarkan dari keluhan ataupun masalah daripada si coach saya nantinya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sekarang saya akan memberikan kesempatan Bapak untuk melakukan coachingnya. Semoga nanti pada pelaksanaan coaching hasilnya lebih maksimal Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, Pak. Silahkan Pak. Selamat malam Ibu Realita. Selamat malam Pak Marnatal. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar saya sehat Pak. Masih Bagaimana semangat dengan ya, Bu, kabarnya Bapak? Sehat Bu, sehat, sehat. Masih semangat ya Bu ya, malam-malam begini. Masih semangat Pak. Harus semangat Pak, Iya. pastinya. Oke Bu, mungkin apa yang mau kita bicarakan ini malam ini Bu? Iya Pak, saya ingin bercerita dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Ya Pak ya, Eh, tentang kurang maksimalnya penerapan budaya positif di sekolah saya, Pak. Oh, kurang maksimalnya ya pelaksanaan atau penerapan budaya positif di sekolah Ibu ya. Iya. Ya, budaya positif yang bagaimana mungkin itu Bu, yang ingin Ibu harapkan dilaksanakan secara maksimal itu? Begini Pak, saya masih melihat
ada beberapa siswa saya yang terkadang tidak membersihkan kelasnya, Pak. Ataupun ada juga di antara murid-murid saya yang tidak melaksanakan piketnya, Pak. Nah, jadi karena mereka punya alasan. Yang pertama, alasan mereka karena terlambat datang ke sekolah, Pak. Bisa juga karena bangunnya terlalu kesiangan. Jadi ada juga masalahnya, Pak, di mana murid-murid saya ini masih saya dapatkan membuang sampah secara sembarangan, Pak. Padahal di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah sudah tersedia keranjang sampah ataupun tempat-tempat sampah, Pak, seperti itu. Berarti budaya positif yang pertama tadi terlambat, baru kemudian masih belum bisa membuang sampah pada tempatnya gitu ya, Bu ya. Iya, benar sekali, Pak. Jadi apa yang mungkin sudah Ibu rencanakan untuk membuat kesadaran daripada si anak itu supaya budaya positif yang tadi Ibu sampaikan itu bisa dilaksanakan dengan baik? Seperti tadi kan yang terlambat ya, sering terlambat. Iya, Pak. Ya. Apa Iya, mungkin Pak. rencana Ibu? Iya, Pak, dan saya sudah berencana, Pak, untuk mencari tahu tentang alasan anak-anak itu mengapa mereka tidak menerapkan budaya positif di sekolah secara maksimal. Dan saya juga telah berusaha untuk membicarakannya langsung dengan rekan-rekan guru, begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah, untuk meminta pendapat mereka bagaimana nantinya supaya penerapan budaya positif yang ada di sekolah kami ini, Pak, bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Pak. Sejauh ini langkah Ibu sudah sampai di mana, Bu? Langkah yang sudah saya lakukan, Pak, saya telah menyampaikannya, Pak, kepada Bapak Kepala Sekolah dan dengan rekan-rekan guru yang lain, dan akan mensosialisasikan bagaimana penerapan budaya positif itu agar bisa terlaksana dengan baik di dalam kelas, tentunya, Pak, secara khusus, dan di lingkungan sekolah juga, Pak, secara umumnya. Dan saya juga, Pak, telah membuat salah satu kegiatan, yaitu bagaimana supaya kami guru-guru ini sebagai teladan buat murid-murid kami dalam menerapkan budaya positif tersebut, Pak. Dengan membuat beberapa program. Yang pertama itu ada program 7K, dan menuliskannya itu di tempat-tempat yang strategis yang bisa dibaca oleh murid-murid kami. Demikian juga pada saat bimbingan pada pelaksanaan setiap hari Senin dalam pelaksanaan upacara penaikan bendera, Pak, seperti itu. Apa rencana Ibu nantinya setelah Ibu berkolaborasi ya tadi ya dengan kepala sekolah sudah merencanakan dan juga teman-teman sejawat? Apa rencana Ibu berikutnya untuk meningkatkan ataupun cara Ibu mensosialisasikan itu kepada si anak supaya dapat melaksanakan budaya positif yang tadi? Iya, baik, Pak. Cara yang saya akan lakukan bagaimana nanti supaya penerapan budaya positif itu bisa berjalan dengan baik
ataupun bisa diterapkan oleh murid-murid kami, Pak. Yang pertama itu kami guru-guru harus mensosialisasikannya tentang budaya positif terhadap kelasnya masing-masing, Pak. Setelah nanti dari kelasnya, baru itu akan menjadi tugas dan tanggung jawab anak-anak dalam setiap budaya positif yang telah kami sepakati bersama dengan kepala sekolah beserta dengan guru-guru, Pak. Seperti itu. Untuk target Ibu lah, untuk target Ibu ini, untuk pelaksanaan budaya positif, sejauh mana yang mungkin Ibu harapkan? Iya, Pak. Jadi harapan saya dalam pencapaian target keberhasilan daripada pemecahan masalah yang saya hadapi, Pak, saya berharap nantinya pelaksanaan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kami mampulah nantinya mencapai nilai 9, Pak. Nilai 9. Itu, Pak. Iya, Pak. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Bagaimana? Iya, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan lah, Pak, setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak, saya akan bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi, Pak, sehingga nantinya tujuan daripada salah satu visi dan misi di sekolah kami bisa tercapai dengan baik melalui penerapan budaya positif yang ada di sekolah kami, Pak. Oke, Ibu tetap semangat lah, Bu. Kebetulan waktu kita sudah hampir habis ini untuk melaksanakan proses coachingnya. Saya harap Ibu nanti saya dengarkan kabar baik tentang budaya positif yang akan lebih baik diterapkan lagi di sekolah Ibu. Kalau ada lagi permasalahan-permasalahan Ibu, bolehlah kita saling berbagi nantinya. Iya, baik, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan buat saya, bagaimana nantinya supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan baik, Pak. Terima kasih, Pak Marnatal. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, Pak. Itu, Bu. Oke, baik Pak Marnatal, proses coachingnya sudah selesai Pak ya? Sudah, Bu, sudah. Iya Pak, saya sudah mengamati tadi percakapan Bapak dengan Koci, dan sebelum menutup perbincangan kita, saya boleh memberikan beberapa pertanyaan Pak? Silahkan, Bu. Baik Pak, dari apa yang sudah Bapak lakukan, yakni proses coaching, apa yang Bapak peroleh Pak terkait dengan indikator ketercapaian? Setelah saya tadi melaksanakan coaching dengan Ibu Realita, saya sudah mendapatkan mendengarkan secara aktif permasalahan-permasalahan daripada Ibu Realita, dan Ibu Realita dapat menemukan atau memecahkan masalahnya tentang budaya-budaya positif di sekolahnya yang mungkin belum dilaksanakan secara maksimal, gitu. Iya Pak. Setelah saya simak dan saya ikuti percakapan Bapak dengan Koci, yakni Ibu Realita, saya melihat Bapak sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan Ibu Realita terkait dengan permasalahan yang dihadapi Ibu tersebut. Lalu Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Pak ya. Semoga kedepannya proses coaching kita kali ini Bapak dapat lebih maksimal lagi dan diberikan kemudahan
untuk proses coaching selanjutnya. Lalu yang kedua Pak, ada pertanyaan saya lagi, apa kompetensi ke depan yang akan Bapak kembangkan setelah coaching malam ini Pak? Ya, mungkin akan saya lebih kembangkan lagi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, karena setelah kita mendengarkan daripada permasalahan daripada si coach, ya kita harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot supaya permasalahan si coach dapat teratasi sesuai dengan yang diinginkan ataupun kompetensi yang sudah saya akan kembangkan nantinya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak ya sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching alur Tirta. Karena waktu kita sudah di penghujung Pak, saya akhiri sampai di sini dan terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Semoga kedepannya kita lebih mampu lagi melakukan proses coaching dengan lebih maksimal. Iya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Iya sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu.